terkait dengan ke jalur hukum, kami sudah siapkan saksi. Nah, ini saksi ini yang mengetahui secara langsung bahwa dana titipan itu memang valid adanya. Ya, adapun tanggapannya ya artinya masih ini aja, masih berproses seperti itu. Dan akan ada undangan selanjutnya nantinya. Tiap hari demo nggak apa-apa, ya. Tiap hari demo nggak apa-apa, ya kan? Tiap hari demo nggak apa-apa, silahkan aja. Berbagai cara dilakukan Andi dan member UMKM untuk mendapatkan hak mereka, yakni dana investasi senilai 55 miliar yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Elsa Syarif, Vidi, dan Farhad Abbas. Karena hal itulah, Andi selaku koordinator UMKM melayangkan surat pengaduan ke kantor Wakil Presiden yang membuka posko pengaduan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Sebelum mengajukan surat pengaduan, Andi dan para member UMKM sudah melaporkan Elsa Syarif dan Farhad ke PPATK untuk memastikan bahwa mereka menerima titipan dana investasi dan belum mengembalikannya. Lantas, usaha dan langkah apa lagi yang akan ditempuh Andi dan kawan-kawan member UMKM? Sebelumnya memang sudah ada pendaftarannya dari para emak-emak UMKM, ada timnya juga mereka, dan sudah ada tanggapan juga. Makanya kemarin saya tinggal melengkapi aja berkas dokumen, termasuk salah satunya yaitu bukti surat penerimaan laporan ke PPATK. Jadi supaya nyambung aja semuanya. Nah, kemarin itu baru dipublikasikan bahwa ada juga laporan yang masuk tim kami ke dalam seperti itu. Terkait dengan surat bahwa ini adalah ada dugaan penggelapan, kemudian dugaan penipuan, dugaan pasal TPPU juga. Nah, itu yang kami masukkan supaya benar-benar kalau memang Wapres ini membuka laporan untuk masyarakat, ini kan persoalan hak masyarakat nih, masyarakat UMKM dalam hal ini, orang banyak ini. Nah, disinilah kami mau melihat juga tanggapan ya dari pihak Wapres juga. Jadi terkait dengan urusan ini memang kami segala cara gitu ya, dengan cara yang ke PPATK, cara ke Wapres, dan akan ada cara berikutnya lagi selain daripada konfirmasi untuk mufakat. Oke, kalau tanggapannya memang kalau secara langsung sih saya enggak secara langsung sama pihak Wapres, karena waktu itu pihak kelompok member UMKM nih yang mengajukan dari bulan kemarin ternyata. Saya tinggal melengkapi aja. Ya, adapun tanggapannya ya artinya masih ini aja, masih berproses seperti itu. Dan akan ada undangan selanjutnya nantinya. Kalau butuh waktu, setahu saya dari tim yang sudah komunikasi langsung, itu memang belum ada tagline-nya gitu ya, tapi yang jelasnya paling tidak sudah adalah perhatian ya, tinggal menunggu aja. Bagaimanalah cara pemerintah dalam hal ini membantu masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan ya dalam hal ini untuk hak-hak mereka bisa kembali. Mereka sudah melayangkan surat itu, surat permohonan perlindungan hukum terhadap teman-teman UMKM ini atas nama rakyat Indonesia kepada Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia, dan tembusannya juga kepada pihak-pihak lembaga-lembaga hukum lainnya, bahkan kementerian-kementerian. Nah, nanti saya akan lihat bahwa apakah respon pemerintah saat ini dan apakah kita dianggap perlu juga sebagai
kuasa hukum nanti dari teman-teman UMKM juga akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya surat legal ya, surat secara resmi juga kami akan lakukan langkah-langkah itu. Sementara itu, kuasa hukum member UMKM menghimbau agar Sanjay turun gunung dan mengambil langkah hukum jika sedari awal, yakni Elsa Syarif dan Farhad Abbas menerima uang titipan senilai 55 miliar. Mengingat saat ini mereka sudah membuat laporan agar polemik dana investasi dapat segera ditangani oleh aparat kepolisian dan tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. Dan yang mengejutkan, istri Sanjay siap menjadi saksi mahkota, mengingat dirinya yang terlibat langsung dengan Elsa Syarif saat mentransfer uang senilai 55 miliar untuk dititipkan saat suaminya sedang berperkara di pengadilan pada tahun 2019 lalu. Lantas, akankah dengan munculnya istri Sanjay, kisruh dana investasi senilai 55 miliar akan terungkap? Dan bagaimana nasib Elsa Syarif dan Farhad Abbas yang dituding telah melakukan penggelapan dan penipuan? Ya sebenarnya laporan itu tidak ada sih laporan terkait juga laporan sesuai dengan nomor laporan yang lain, tapi laporan itu kan kami harap tetap berjalan dengan baik dan kami juga percaya bahwa aparat kepolisian juga tentunya Polda Metro Jaya juga berjalan dengan profesional dan mereka juga mengharap tetapi ini persoalan on the track ya, ini jalan terus menerus. Namun memang kendala kemarin sampai hari ini kan Mr. Sanjay ini kan harusnya juga sudah mulai harus terbuka lah, harus dia juga mampu atau mau masuk pada ranah hukum. Karena kalau memang mendalilkan tadi ada uang yang dititipkan pada sekelompok orang, dia juga harus mampu atau harus berani juga datang ke ruang hukum untuk memberikan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang dia pegang. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu Mr. Sanjay kan sudah terbuka dan mengatakan bahwa dia memiliki bukti-bukti terkait dengan uang titipan itu. Makanya saya berharap kepada Mr. Sanjay dalam hal ini harus konsisten dan dia juga harus mau ya terjun ke rel hukum atau ranah hukum untuk memperjelas persoalan ini agar betul-betul membantu pihak kepolisian dalam proses dugaan pidananya. Kalau Pak Sanjay udah jelas dilibatkan karena memang sudah ada kesepakatan waktu itu. Cuman kami berharap Bu Elsa juga dilibatkan. Karena kalau Bu Elsa nggak dilibatkan, nah ini para member UMKM juga sudah menyiapkan waktu untuk nginap nih di halaman Bu Elsa, halaman Bang Farhad, supaya mereka bisa terlibat. Ya mungkin saya hari ini sih rencananya, tapi tadi saya komunikasi ya mungkin dia maksimalkan juga besok gitu ya. Tiap hari demo nggak apa-apa, ya. Tiap hari demo nggak apa-apa, ya kan? Tiap hari demo nggak apa-apa, silakan aja, ya. Ini orang yang modal-modal nekat, kecuali dia titipin ada nitip uang 100 juta, Farhad ada tanda terima. Dia nggak kenal saya nggak kenal mereka. Andi sudah jadi sutradaranya, sana. Lu top ya, tapi lu capek sampai tua lu begitu-begitu terus. Saya harap segera kita bisa mau ketemu. Saya sih pengen sekali ketemu mereka. Kapan saja, mau sehari 2 hari ini, saya harap kita bisa ketemu satu solusi, satu poin yang dimana kita bisa bantu yang UMKM Indonesia dan rakyat Indonesia itu. Segera saya pengen, kalau bisa saya pengen ketemu mereka. Ya, terkait masalah UMKM, kalau Abang selaku kuasa hukum dari teman-teman UMKM tetap fokus pada tadi ya, bagaimana pihak-pihak terkait tadi yang kita rujuk untuk supaya
bisa duduk bersama, terus kemudian hal-hal lain juga terkait dengan jalur-jalur hukum yang ditempuh, ya mestinya ini semua berjalan dengan baik. Ya tentunya kemarin juga sudah atas nama teman-teman semua sudah datang ke PPATK untuk melakukan pelaporan dan juga permohonan untuk supaya aliran-aliran dana pihak-pihak yang kita maksudkan tadi juga akan supaya segera diperiksa. Nanti hasil pemeriksaan PPATK juga nanti bisa dikaitkan juga kepada proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya dari laporan tim-tim dari Abang juga. Jadi seperti itu deh. Udah 5 tahun tiap hari mereka, udah dilaporin polisi. Ya, kita nggak takut sama UMKM itu. UMKM itu lu tanya dulu, itulah si Andi. Ini bukan ada UMKM, kemudian ditipu sama India, kemudian uangnya di Elsa. Ini orang-orang yang dulu memang mau dapat mobil, mau dapat apa, yang dimana kontraknya itu cuman pembelian slot iklan. Kan India ngomong gitu kan, slot iklan. Nah, harusnya sadar dong kalau lu ditipu. Jangan sudah sadar ditipu tapi pura-pura nggak ditipu. Ya kalau misalnya itu investasi udah di penjara, berikut lo juga di penjara kan sama-sama. Nah, tapi kalau mereka misalnya merasa itu adalah cara-cara mereka nggak benar, saya nggak mau hadapi dia. Saya sudah laporkan ke polisi kok. Ya, silakan aja, lapor aja dengan bukti-bukti kalian. Harusnya sadar diri ya. Kalau sudah dibodoh-bodohin, ditipu orang ya sadar gitu. Jangan lagi nggak berhenti pun, nggak ada kaitannya gitu, nggak ada kaitannya. Dan kamu kan ngajak-ngajak orang tuh, ya, jadi lu pikir ngajak orang uang di gue, enggak, orangnya lu yang mau dapat keuntungan pakai uang orang gitu. Kalau Andi itu mah hanya modal berani, minta izin ke polisi, minta mediasi damai. Di sini ngajak-ngajak gue aja nggak ada ketemu RT gue minta tolong, enggak, karena gue pikir ya RT tanya aja mana bukti. Siapa yang melanggar hukum, sikat. Hukum yang sikat dia, bukan dia. Jika Elsa Syarif dan Farhad Abbas bungkam dan kekeh menolak bertemu dengan member UMKM, berbeda dengan Vidi yang sudah 2 kali bertemu perwakilan member UMKM, meski sejauh ini belum ada kesepakatan. Dan nantinya dalam waktu dekat, Vidi dan Andi selaku koordinator UMKM akan kembali melakukan pertemuan untuk ketiga kalinya. Andi berharap adanya mufakat demi tercapainya kesepakatan, yakni pengembalian dana investasi. Sebab jika tidak, Andi mengancam akan melaporkan Vidi, sebagaimana mereka melaporkan Elsa Syarif dan Farhad Abbas. Lantas, akankah usaha member UMKM akan berhasil mendapatkan hak mereka? Terkait Vidi, memang sih itikat baiknya di sini karena kalau Vidi masih mau menjadwalkan lagi ya untuk klarifikasi dan mudah-mudahan ada mufakat. Kalau cuma sekedar klarifikasi seperti yang pertama di rumah kantor Ibu Elsa, kemudian nggak dihadiri Ibu Elsa, kemudian di rumah Vidi sendiri yang keduanya. Kalau cuma klarifikasi saya kira ya masih berkelanjutan jadinya. Nah ini nanti yang ketiga mudah-mudahan ada mufakat dan memang jadwalnya sudah ada. Cuman ya tinggal kita lihat nanti apakah benar ada mufakat atau tidaknya. Kalau nggak ada mufakat, kami akan melibatkan Vidi dalam persoalan ini secara ya sudah ke jalur hukum nantinya. Terkait dengan ke jalur hukum, kami sudah siapkan saksi. Nah ini saksi ini yang mengetahui secara langsung bahwa dana titipan itu memang valid adanya. Saksi di sini dari pihak istri Pak Sanjay, yang mana mereka melihat langsung dana tersebut waktu itu, melihat mendengar langsung juga. Ini saya nggak nyangka juga ini. Ya tadinya saya mengira bahwa istri Pak Sanjay ini nggak ada saksi, ya nggak ada saksi waktu itu. Ternyata udah muncul dan kami sudah membicarakan ke dalam saat ini ya bahwa saksi ini memang siap memberikan keterangan yang
tentunya dia lihat dan dia melihat secara langsung, bukan lagi dengar-dengar dari istri Pak Sanjay juga, tapi memang saksi yang melihat secara langsung begitu. Kita ini negara yang ruang musyawarah mufakatnya itu lebih tinggi daripada konteks hukum, ya. Makanya saya juga heran kenapa Bu Elsa Sharif sampai hari ini tidak muncul di publik dan tidak menunjukkan etika baik untuk bisa bertemu dengan kita, ya. Dan Bung FA juga ya harusnya ayolah kita duduk bersama, ya, kita bicarakan untuk mencarikan win-win solution, ya, seperti itu. Nanti kamu malu. Uang saya diparat, mana bukti uangmu diparat Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang, mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta, dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu, ya. Itu Ponzi. Multi level marketing, ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi. Itu pun beberapa tingkatan penyidikan. Cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali. Tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Bukti-bukti transfer yang dikatakan Elsa, yang dikatakan Farhad, bahwa dipertanyakan bahwa itu valid atau tidaknya, nah, ya sebagaimana Pak Sanjay sendiri juga sudah mengatakan di media itu valid. Kemudian dengan dibuktikan lagi dari PPATK, ini nantinya lebih valid lagi, bahkan kelihatan nanti, ya, proses kemana aja nih dana-dana yang dititipkan tadi, seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.